Senyum-senyum si Pak Duloh, mangga di pohon pada terjatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman kelas 2 Sevilla dan 2 Cordoba. Jumpa lagi bersama Bu Vika di YouTube channel MIT Nurul Iman 2. Apa kabar teman-teman di rumah? Ibu Vika berharap teman-teman dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan selalu ceria. Hari ini kita akan belajar tematik tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan. Subtema 1, aturan keselamatan di rumah, muatan matematika dan SBDP. Sebelum mulai belajar, yuk teman-teman kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Yuk teman-teman kita mulai belajar dengan penuh semangat. Sekarang coba teman-teman perhatikan jam yang ada di rumah kalian menunjukkan pukul berapa. Teman-teman tahu bahwa jam merupakan alat yang digunakan untuk menunjukkan waktu. Nah, hari ini kita akan belajar membaca dan menentukan tanda waktu. Jam ada 2 jenis ya teman-teman. Ada jam analog dan ada jam digital. Jam di rumah teman-teman itu jam analog atau jam digital ya? Pertama kita akan membahas jam digital. Jam digital tidak ada jarum jamnya. Biasanya jam digital hanya menunjukkan jam dan menit saja. Sekarang teman-teman perhatikan jam yang ada angka 12.00. Nah, itu cara membacanya adalah pukul 12 tepat. Sekarang coba teman-teman perhatikan yang ada tanda panah berwarna hijau. Ada angka 12.08. Nah, yang bagian depan angka 12 itu menunjukkan jam, sedangkan yang bagian belakang angka 08 itu menunjukkan menit. Jadi cara membacanya adalah pukul 12 lebih 8 menit. Setelah teman-teman bisa membaca jam digital, sekarang kita akan belajar jam analog. Ini dia teman-teman gambar dari jam analog. Nah, di rumah teman-teman punya kan jam analog? Dalam jam analog memiliki 3 jarum. Ada jarum yang pendek, jarum yang panjang, dan juga jarum yang halus atau selalu bergerak. Sekarang coba teman-teman perhatikan jam analog berikut ini. Nah, ada 3 jarum jamnya ya. Ada yang pendek, panjang, dan juga yang halus atau selalu bergerak. Kita akan mulai dari jarum pendek. Nah, jarum pendek pada jam analog itu menunjukkan jam, sedangkan jarum panjangnya menunjukkan menit. Nah, kalau jarum yang halus atau selalu bergerak itu menunjukkan detik. Sekarang teman-teman kelas 2 Cordoba dan kelas 2 Sevilla sudah tahu apa itu jam analog dan apa itu jam digital. Selanjutnya kita akan belajar membaca dan menentukan tanda waktu pada jam. Nah, perhatikan teman-teman gambar jam berikut ini. Jarum jam pendek menunjuk ke angka 6, sedangkan jarum panjangnya menunjuk ke angka 12. Maka Jafran sarapan pukul 6 pagi. Pada gambar jam berikut ini, coba teman-teman perhatikan jarum pendeknya. Coba teman-teman perhatikan, menunjuk ke angka berapa ya? Iya, benar sekali, menunjuk ke angka 4. Sedangkan jarum panjangnya menunjukkan ke angka 12.
maka dibaca pukul 4. Lalu ditulis pukul 04.00. Ibam dan adiknya sedang bermain Lego. Pukul berapa Ibam dan adik bermain? Perhatikan jam berikut ini. Jarum pendeknya menunjuk ke angka 10 dan jarum panjangnya menunjuk ke angka 12. Maka Ibam bermain bersama adik pukul 10. Ditulis 10.00. Sekarang teman-teman sudah mulai bisa membaca dan menentukan tanda waktu pada jam. Ayo kita perhatikan lagi jam dinding yang ada di rumah. Nah, dalam jam dinding ada angka 1 sampai 12. Dan ternyata dalam satu hari ada 24 jam teman-teman. Karena hanya ada 12 angka pada jam analog, maka setelah pukul 12 siang, waktu disebutkan seperti contoh berikut ini. Yuk teman-teman, kita perhatikan penjelasannya. Kita ingat kembali bahwa sehari semalam ada 24 jam. Jadi dalam sehari, jam berputar penuh sebanyak 2 kali. Setelah pukul 12 siang, penulisan waktu tidak kembali ke pukul 1. Penulisan diteruskan ke pukul 13.00 hingga pukul 24. Ini dia teman-teman contohnya. Pukul 1 siang ditulis pukul 13. Nah, jadi setelah pukul 12 itu berarti pukul 13.00. Nah, kalau pukul 3 siang ditulisnya pukul berapa ya teman-teman? Nah, teman-teman bisa tambahkan 12 dengan 3, jadi ditulis pukul 15.00. Nah, contoh yang ketiga adalah pukul 4 sore ditulis pukul berapa? Ayo. Teman-teman bisa tambahkan 12 ditambah dengan 4, maka pukul 16.00. Kita ulang lagi ya teman-teman. Pukul 1 siang ditulis pukul berapa ya teman-teman? Nah, caranya teman-teman bisa jumlahkan 12 ditambah 1 menjadi 13. Maka teman-teman bisa tulis pukul 13.00. Pukul 3 siang ditulis pukul berapa ya teman-teman? Nah, caranya 12 teman-teman tambahkan dengan 3. Berapa ayo? Iya benar, 15. Maka ditulis pukul 15.00. Sekarang kita akan membedakan pukul 6 pagi dengan pukul 6 petang. Nah, perhatikan ya gambarnya. Jarum panjangnya sama-sama menunjuk ke angka 12, sedangkan jarum pendeknya sama-sama menunjukkan ke angka 6. Bedanya pagi dan petang. Lalu bagaimana cara penulisan dan membacanya? Pukul 6 pagi ditulis pukul 06.00, sedangkan pukul 6 petang ditulis pukul 18.00. Caranya 12 ditambah 6, maka hasilnya ada 18. Kita masuk ke tematik muatan SBDP. Teman-teman pernah mendengar lagu Kasih Ibu? Atau mungkin menyanyikannya? Lagu Kasih Ibu berpola 2 ketukan pada setiap birama. Nah, lagu ini juga memiliki tekanan kuat dan lemah. Tekanan kuat dinyanyikan pada ketukan pertama, sedangkan tekanan lemah dinyanyikan pada ketukan kedua. Yuk teman-teman, kita dengarkan lagu Kasih Ibu.
Sekarang kita akan lanjut ke panjang pendek nada pada lagu. Teman-teman tahu bahwa nada harus dibunyikan sesuai panjang dan pendeknya. Panjang pendek nada dapat dihitung. Nah, dihitungnya berupa ketukan. Coba teman-teman dengarkan lagu Satu-Satu Aku Sayang Ibu. Nah, dalam lagu tersebut ada panjang dan pendek nada. Yuk kita dengarkan sama-sama. Satu-satu aku sayang ibu, dua-dua juga sayang ayah, tiga-tiga sayang adik kakak, satu, dua, tiga sayang semuanya. Satu-satu aku sayang ibu, dua-dua juga sayang ayah, tiga-tiga sayang adik kakak, satu, dua, tiga sayang semuanya. Untuk nada panjang dalam lagu dibunyikan satu ketukan, sedangkan nada pendek dibunyikan setengah ketukan. Kita sudah belajar tekanan kuat dan lemah pada lagu. Selain itu, kita juga sudah belajar nada panjang dan nada pendek. Teman-teman bisa menentukan kuat, lemah, atau panjang pendek nada menggunakan alat musik ritmis. Apa ya alat musik ritmis itu? Alat musik ritmis adalah alat musik yang bisa melengkapi keharmonisan musik. Biasanya, alat musik ritmis dipakai dengan cara dipukul. Contohnya misalnya gendang. Ini dia teman-teman gambarnya. Kemudian tifa dan tamborin. Sekian pertemuan kita hari ini. Kita sudahi dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus semangat belajar ya teman-teman. Jadilah anak-anak yang solih dan solihah, kebanggaan ayah dan bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi teman-teman. Jangan lupa sholat 5 waktu.